Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Ajis Rizky. Di sini saya ingin membuat video tentang analisa studi kasus PT Indah Prakasa Sentosa Tbk atau yang biasa disebut Inpras Group. Di sini saya ingin menjelaskan dua kasus dengan metode penyelesaian 5W1H. Kasus pertama adalah dari hasil inspeksi ke SPBU, ternyata banyak sekali karyawan yang absen karena sakit atau kurang sehat. Temuan yang ada karena jam kerja yang belum terkontrol dengan baik. Lalu alat pelindung kerja seperti sepatu, baju seragam, dan masker belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan penyelesaian metode 5W1H, pertama adalah what. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak karyawan yang absen karena sakit atau kurang sehat. Kedua, siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Yaitu adalah karyawan SPBU, tim manajemen, tim K3 ISO. Kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi di saat jam kerja karyawan SPBU dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Di mana hal itu terjadi? Hal itu terjadi di salah satu SPBU anak perusahaan PT Infras. Kenapa hal itu terjadi? Terjadi adalah temuan yang ada karena jam kerja yang belum terkontrol dengan baik. Lalu alat pelindung kerja seperti sepatu, baju seragam, dan masker belum berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimana hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena banyaknya karyawan yang absen, sakit, atau kurang sehat. Di sini, tim inspeksi menemukan karena jam kerja yang belum terkontrol dengan baik. Lalu, alat pelindung seperti sepatu, baju seragam, dan masker belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk penyelesaiannya, sebelumnya saya ingin menjelaskan resikonya. Resiko yang terjadi adalah kejadian itu termasuk kategori resiko strategis karena pihak manajemen tidak mengatur karyawan jadwal secara efisien. 2. Sakit atau kurang sehat akibat kerja di atas batas jam kerja sering terjadi walaupun efeknya ringan seperti kelelahan, sehingga hal ini termasuk resiko sedang. Untuk solusinya yaitu yang pertama, memperbaiki sistem K3 yang belum sesuai dengan ketentuan. Kedua, mendaftarkan seluruh karyawan pada asuransi kesehatan. Ketiga, mewajibkan seluruh karyawan untuk memakai alat pelindung diri. Program ketiganya adalah pelatihan K3 dan ergonomik untuk seluruh petugas SPBU. Kedua, audit K3. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja pada seluruh petugas SPBU. Di sini saya ingin menjelaskan kasus kedua, yaitu kecelakaan di bengkel di mana salah satu mekanik terpeleset karena lantai licin oleh oli dan kebetulan ada beberapa peralatan kerja yang berserakan di lantai. Berakibat cedera mekanik cukup serius. Temuan menunjukkan karyawan saat masuk memang dalam kondisi kurang sehat, demam, dan kurang istirahat. Untuk kasus kedua dengan cara penyelesaian 5W1H adalah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kecelakaan di salah satu mekanik di bengkel yang terpeleset. Siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut? Yang terlibat adalah mekanik bengkel, tim manajemen, dan tim K3 ISO. Kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi saat jam kerja mekanik di bengkel dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Di mana hal itu terjadi? Hal itu terjadi di bengkel di area pekerja mekanik. Kenapa hal itu terjadi? Di sini karena lantai licin oleh oli dan kebetulan ada beberapa peralatan kerja yang berserakan di lantai. Dan bagaimana kejadian itu terjadi? Di saat mekanik mau masuk ke area pekerjaan,
Salah satu mekanik terpeleset karena lantai licin oleh oli dan kebetulan ada beberapa peralatan kerja yang berserakan di lantai. Temuan juga menunjukkan karyawan saat masuk memang dalam kondisi kurang sehat, seperti demam dan kurang istirahat. Di sini resiko yang bisa terjadi adalah kejadian itu termasuk kategori resiko bahaya karena oli dan peralatan bengkel termasuk barang-barang yang diawasi. Kedua, terpeleset akibat cairan yang tumpah ke lantai sering terjadi dan bisa berakibat fatal sampai meninggal dunia, sehingga kejadian ini termasuk resiko ekstrim. Untuk solusi yang memungkinkan yaitu melakukan tes kesehatan untuk seluruh karyawan di bengkel. Kedua, segera bersihkan cairan apapun yang tumpah di lantai. Ketiga, rapihkan seluruh peralatan kerja yang tergeletak di lantai. Program ketiga. Yang pertama, program identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Kedua, evaluasi kerja pada semua petugas bengkel. Ketiga adalah pelatihan ketiga dan ergonomi. Berikut adalah video analisis saya tentang PT Infras Group. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.